Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Berikan kepada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tersesat hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Ini tugas kami, beri kebahagiaan bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyusahkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan tertulis di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat yang ke-37. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada dia, siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka.
Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kecenderungan secara umum, kecenderungan bersaing untuk siapa yang paling besar, paling berpengaruh, terpandang, itu real ya. Tetapi kalau kita katakan, oh Pak Pendeta saya bukan begitu, baik. Tetapi saya mau katakan pandangan umum bahwa sifat ini adalah bahagian dari dosa keturunan itu. Nah, kalau kita hubungkan tadi dalam pembacaan epistel, pertentangan muncul di antara sebagai saudara terjadi karena nafsu, karena keinginan berlebih, karena iri hati. Cenderung kalau yang lain maunya janganlah lebih, biarlah hanya saya. Nah, kecenderungan itu menjadi sesuatu yang saling mempengaruhi untuk menunjukkan jati diri sebagai manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu untuk meraih itu tidak jarang orang saling menyikut, ya, gesek menggesek, keinginan untuk menjatuhkan, dan barangkali bisa terjadi kita ambil peranan di sana. Bagaimana caranya supaya orang yang tadinya bagus supaya jatuh? Barangkali ada apakah itu bisa disebutkan korporasi, kerjasama dengan tujuan untuk menjatuhkan. Tidak jarang juga kita temukan dalam dunia politik bagaimana dari barangkali 200-300 orang yang mencalonkan menjadi anggota dewan, padahal kursinya hanya kita katakan 100. Dari 300 berarti 200 tidak akan duduk. Bagaimana sengitnya perjuangan supaya duduk di tahta, di tempat duduk yang empuk itu. Maka muncullah cara-cara bagaimana pun langkah diusahakan. Lebih cenderung memburukkan, bukan menunjukkan kinerja bahwa saya mampu duduk di situ. Maka ini yang saya lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, habitus atau sifat sosial keadaan manusia itu bukan hanya dalam situasi politik, bahkan juga sudah memasuki arena gereja. Yang juga pesta rohani ini akan dilakukan Gereja Metodis pada bulan Oktober. Ada saja yang muncul memburukkan
Ada saja sikap-sikap bagaimana harus aku yang di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita hubungkan dengan contoh kecil dalam sebuah kompleks perumahan, ya, bisa saling menatap, bisa saling melihat apa yang baru dilihat teman, ya. Kalau pengalaman saya waktu berada di tengah-tengah kompleks perumahan perkebunan, sangat sengit. Sengitnya, Bapak Ibu, tahun 2002 saya memasuki pelayanan di sebuah perkebunan, masih jarang yang punya TV di sebuah perusahaan ini. Ada satu keluarga yang membeli mobilan-mobilan, lalu dijalankan di halamannya. Waduh, langsung heboh satu, kalau di perusahaan updeling ya, satu updeling, heboh. Jadi bukannya orang tuanya membeli, tetapi yang menunjukkan ini jadi lampiasan kemarahan karena menjadi sasaran anak-anaknya, orang tuanya. Kapan belinya untukku? Begitu. Bagus. Mau tidak mau beli, jadi semua punya mobil-mobilan. Televisi. Ya, kalau di kota-kota waktu itu sudah biasa nonton TV, tapi di sana kalaupun punya TV, antenanya harus menjulang tinggi. Jadi untuk apa beli TV? Tapi karena pengaruh anaknya nonton di sana, masa orang itu aja yang sudah yang bisa beli TV, kita nggak boleh. Persaingannya luar biasa. Lalu Bapak Ibu, kita hubungkan lagi dengan situasi sederhana lagi di dalam rumah tangga. Ya, apalagi ibu-ibu ya. Kalau pada umumnya laki-laki jarang. Ketika melihat emas temannya, sudah hampir payah diangkat. Diangkat. Lain kalau Otman Paris ya, semuanya berisi. Gitu. Kalau ngomong menunjukkan emasnya. Papi, tengok dulu istrinya itu. Emasnya sudah hampir 1 kilo. Saya enggak ada. Keinginan yang berlebihan. Bayangkan Bapak Ibu, suaminya berulang-ulang dibilang seperti itu. Waduh, stres ya. Akhirnya apa? Dia pergi dari rumah. Apa yang kulakukan biar bisa beli emas 1 kilo? Akhirnya mencuri. Keinginan yang berlebihan. Sifat manusia kecenderungan untuk menunjukkan bahwa dia lebih tinggi. Jangan ada yang di atas. Kalau tetangganya punya emas 1 kilo, dia harus 2 kilo begitu. Ini persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingin menjadi yang lebih tinggi, ingin menjadi yang lebih besar. Apa yang Yesus ajarkan? Supaya menjadi terbesar. Bapak Ibu, menjadi pelayan bagi sesama. Orang yang terbesar mereka menjadi pelayan bagi sesamanya. Wah, kalau dipikir, kok justru menjadi pelayan? Bapak Ibu, Yesus mengajarkan apa yang harus mereka pahami sebenarnya. Di ayat 30 sampai ayat 32, Yesus memberitahukan penderitaannya. Selama 400 tahun sejak Nabi Meleaki sampai dengan masa Yesus Kristus, Bapak Ibu, tidak ada nabi yang lain yang diutus kepada bangsa Yahudi. Lalu dalam masa antara itu, pengajaran generasi ke generasi selama 400 tahun
mereka diajarkan untuk berpengharapan bahwa akan munculnya seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa lain. Jadi wujud dari Mesias yang mereka nantikan itu akan menjadi terbesar, yang akan menguasai, yang akan mengalahkan penjajah-penjajah bangsa Yahudi waktu itu. Dapat kita bayangkan ketika kita berangan-angan yang akan datang membela saya. Tetapi ketika dia bersama-sama dengan saya, bukan justru membela saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keadaan dari didikan, edukasi, pengharapan yang salah tentang Mesianis menjadi sulit untuk mengenali siapa yang Yesus yang sudah hadir waktu itu. Bahkan murid-murid sendiri susah mengenalnya. Jadi Bapak Ibu sudah bersama-sama dengan Yesus. Lalu ada mereka lihat gambaran, oh, sepertinya ininya Mesias itu. Maka bayangan mereka yang langsung muncul, siapa nanti yang akan mendampingi Yesus ini supaya menjadi terbesar? Itu yang dipikirkan. Maka ketika Yesus memberitahukan penderitaannya, para murid tidak mengerti. Segan pula menanyakan. Begitu dekatnya antara murid dengan Yesus, tetapi diberitahukan tentang penderitaan itu, bukan untuk Yesus ini yang kami kenal, bahwa Yesus ini adalah Mesias yang akan menjadi raja terbesar, yang akan menguasai, yang akan mengalahkan musuh. Jadi nggak masuk akal mereka ketika Yesus memberitahukan penderitaannya. Tak benar itu. Entah untuk siapakah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajarkan bahwa anak manusia akan dibunuh dan kemudian pada hari ketiga akan bangkit. Tak masuk akal para murid. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi itu yang ketika kita melihat topik pembicaraan, topik perdebatan antara murid, bahwa mereka memperdebatkan siapa yang terbesar. Itu menunjukkan ketidakmengertian mereka, ketidakmengenalan mereka terhadap Yesus Kristus. Jadi satu sisi yang di sini diberitahukan tentang penderitaan, yang di sini sedang sibuk membicarakan siapa yang terbesar di antara kita. Tentu aneh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Yesus naik ke gunung, lalu memilih 3 dari 12, ada kecemburuan di sana. Kenapa mereka yang diikutkan? Apakah mereka yang 3 ini yang akan menjadi terbesar di antara kami para murid? Yang akan mendampingi Yesus sebagai raja terbesar? Wah, nggak tepat ini. Jadi ibaratnya kalau saya bahasakan dalam diskusi perdebatan mereka, saya yang layak di situ. Kenapa Anda di situ? Saya pun bisa. Kan itu persoalan perdebatan yang sering muncul dalam kehidupan kita. Kenapa dia jadi ketua? Saya kan bisa. Kenapa dia jadi majelis? Kalau majelis enggak. Dia pun itu enggak apa-apa lah. Itu yang terjadi ya. Kalau
untuk jadi les speaker. Kalau dia les speaker, nggak apa-apa lah. Lepaskannya itu. Dan itu yang terjadi. Tapi coba, kalau sempat, ya ini PKMI kita ada lagi kita buka perusahaan. Lalu dipilih dari antara majelis ketua atau direktur utama dari perusahaan itu. Kenapa dia di situ? Kok nggak saya? Tapi kenapa persoalan dalam untuk melayani? Nah, kalau untuk itu biarlah dia di situ. Ini persoalannya. Tapi itu menjadi koreksi kita. Yang mengumpulkan persembahan itu, itu janganlah saya ke situ. Kadang-kadang saya lihat, kok ini aja yang mengumpulkan persembahan. Apakah karena layas? Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi yang menurut bisa dikatakan, murid-murid tidak mengetahui bahwa Yesus juga memahami apa yang sedang mereka pertentangkan. Tanggapan Yesus atas sikap murid yang mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus berkata, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya pelayan, ya, waiter, ya, servant. Kalau dihaluskan, kalau waiter lebih cenderung pelayan di restoran, ya. Kalau yang dihaluskan servant, pelayan. Lalu dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti lain dari pelayan adalah pembantu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau dalam bahasa Yunani, doulos, yang kalau dari berangkat terjemahan doulos itu budak. Apakah ini yang sebelumnya sudah dipahami orang-orang hebat, orang-orang kaya, sehingga kalau berhubungan dengan tanda kutip, kalau untuk majelis, dialah ke situ. Mungkin karena sudah pandai-pandai menerjemahkan, itu kan budak itu. Jadi bukan saya di situ. Lalu, ya memang kalau kita terjemahkan lagi lebih serius, lebih jelas, kalau dalam bahasa Batak lagi lebih kasar, hatuban. Lebih kasarnya lagi, japurut. Yang mengetahui bahasa Batak, ya maaf yang tidak mengetahui, tapi saya jelaskan gambaran-gambaran ucapan. Kalau orang sudah marah, kadang-kadang orang tua itu sampai mengatakan kepada anaknya, japurut begitu. Maaf ya, itu kasar. Tapi itulah terjemahan dari pelayan. Yesus katakan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini dalam Markus, dalam Matius, Lukas dikatakan siapa yang menjadi terbesar. Ini terdahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat sulit mencari pelayan. Tapi Yesus mengajarkan justru melalui melayanilah seseorang itu menjadi yang terbesar, yang terdahulu. Tahun 2005 ke bawah, barangkali itu menjadi kajian kita secara umum, bahwa untuk menjadi sekolah pendeta sangat sulit. Kalau pintar anaknya, ada sekolah dokter, insinyur, ya dulu zamannya insinyur ya. Sarjana hukum, tentara, polisi, inilah.
Kalau sekolah pendeta ini adalah yang paling terakhir, bahkan tidak muncul dalam pilihan. Nah, setelah tidak lulus UMPTN, nah, sekolah pendeta mau gara-gara tidak lulus UMPTN, masuk disuruh sekolah pendeta. Begitu rendahnya nilai istilah menjadi pelayan itu. Saya tidak tahu apakah masih muncul konsep dalam sebuah keluarga. Bro, putri, kalaupun kau pacaran, jangan pacaran sama pendeta ya. Kenapa? Tak ada duitnya itu. Miskin itu. Anaknya barangkali telah melihat ada panggilan, meminta ke orang tuanya, saya mau sekolah pendeta, Pak, Mak. Gak usah. Gak ada uang di sana. Orientasi manusia itu tadi yang saya katakan secara umum harus lebih. Masa mau lebih, mau hebat, mau masuk sekolah pendeta? Nggak mungkin. Nah, ini pertentangan yang muncul, maka sedikitlah. Mungkin secara umum, oto-oto doa ke pendeta, buktina, udang do akan naso lulus UMPTN, maka sekolah pendeta di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya tidak mau mengatakan saya itu bukan. Saya memang di awal, nah, kami sudah daftarkan di konferensi jemaat, kamu sekolah pendeta. Saya mau akuntansi perbankan. Saya katakan, oke, nggak apa-apa. Silahkan pergi sekolah, kami mendukung, memberi rekomendasi sekolah lah. Tapi cari uang untuk membayar. Oh begitu? Iya. Tapi kalau mau kau masuk ke STT, kami bayar semua. Jadi nggak ada pikiran UMPTN dulu, kursus dulu, segala macam. Pokoknya kamu harus sekolah pendeta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitu rendahnya istilah pelayan ini. Tetapi justru itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mau terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan bagi sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebagai hamba Tuhan berarti sebagai budak siap memberitakan firman Tuhan. Tidak ada tawar-menawar itu ya. Di Korea, pemimpin perusahaan terbesar Korea Selatan, gereja kita yang ada di sana, tukang parkir. Itu yang mengatur parkiran itu pimpinan perusahaan terbesar di Korea ini. Waktu disampaikan, jadi segan pula kita. Kalau di sini siapa yang kira-kira yang gak jelas, itulah tukang parkir. Nah, itu kan. Makanya kita layak sama tukang parkir. Padahal kalau dihubungkan dengan mereka sebagai pelayan, mereka yang terbesar dari kita. Lalu Bapak, Ibu, ketika kami makan di ruangan, ada ruangan khusus restoran gereja kita, lalu ada ibu-ibu yang melayani. Lalu juga disampaikan, ibu ini adalah pemilik perusahaan terbesar di Korea ini. Mau makan pun yang tadinya enak jadi kurang enak. Kenapa? Justru yang hebat yang menjadi pelayan. Itu mereka sudah terinspirasi dari apa yang Tuhan ajarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melayani sesama, mendahulukan, ada pengorbanan, dan memang harus ada pengorbanan. Namanya pelayan, pengorbanan harus ada. Yesus memeluk anak kecil yang dalam masyarakat Yahudi kurang dihargai. Dan juga kalau di orang Batak kan begitu. Kalau sudah sedang berbicara orang tua dengan orang tua, ada tamu. Lalu anak-anak jadi kurang
Perhatikan. Ibu main bojosan. Iya kan? Kurang dihargai. Tetapi Yesus menunjukkan yang kurang dihargai ini justru Yesus memeluk sebagai cara untuk memberi perumpamaan bahwa orang kecil yang tidak dihargai, orang kecil yang harus membutuhkan bimbingan, pimpinan, harus dilayani. Makanya kita harus katakan salam hormat kepada guru-guru sekolah minggu. Amin. Jadi jangan merasa rendah diri ketika menjadi gurdak, ya. Guru danak. Kalau bahasa gurdak. Berbahagialah engkau yang menjadi guru sekolah minggu. Ketika engkau melayaninya dengan sungguh-sungguh, engkau sudah melayani Yesus Kristus. Ketika engkau menyambut anak kecil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau telah menyambut Yesus Kristus. Amin. Salam hormat bagi mereka, guru-guru yang mengajari anak-anak kecil. Lakukanlah dengan tulus, bukan karena gaji. Yesus katakan, orang yang menyambut anak kecil dalam nama Yesus Kristus, maka dia menyambut Yesus Kristus. Amin. Makanya untuk guru-guru metodis tetap semangat. Sekarang masih kecil gajinya, besok percaya sama Tuhan pasti besar. Amin. Haleluya. Kita harus percaya. Jangan pula berapa tahun lagi saya di sini, sikit-sikit aja terus gaji di PKM ini kan begitu. Percayalah. Untuk apa banyak? Kalau jadi buat stres, hancur, iya kan? Walaupun sedikit jadi berkat. Amin. Songon naborat. Amin. Tapi percaya, ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, apa yang ada, yang sedikit pasti menjadi berkat, dan yang kecil akan menjadi besar, karena Tuhan akan memberkatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, anak kecil gambaran orang yang rendah, yang memerlukan pertolongan, pengajaran, dan bimbingan. Demikianlah kiranya siapapun, bukan hanya karena berpangkat, bukan hanya karena orang besar, bukan hanya karena banyak uangnya, maka kita melayani dengan baik. Maka kita menyambutnya dengan baik. Yang tidak dihargai pun, walaupun sedikit uangnya, layanilah. Dan juga bagi orang yang punya banyak duitnya, jangan merasa pula, aku kok nggak dilayani. Mari sama-sama melayani supaya menjadi yang terbesar. Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Yang menyambut anak manusia, Yesus Kristus, menyambut Tuhan Allah. Orang mengajarkan, tak benar Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bapak Ibu, yang memikirkan menjadi terbesar, terpandang, berpengaruh, terhormat secara duniawi adalah tingkat rohani yang belum dewasa. Jadi kalau masih seputar-seputaran memikirkan diri sendiri, berpusat kepada diri sendiri, kita belum memasuki tingkat rohani yang dewasa. Belum dewasa. Jadi jangan katakan kalau masih memikirkan hal-hal itu, saya ini sudah lama menjadi Kristen. Tapi sikit-sikit puasa, dengau. Puasa sedang dihormati aku. Kalau masih muncul itu, berarti tingkat kerohaniannya masih belum dewasa. Tidak salah sebagai pengikut Kristus yang ambisi menjadi yang terbesar. Perlu disadari, kebesaran sejati tidak dilihat dari pangkat, kedudukan, kekayaan, melainkan sejauh mana ia menjadi pelayan dari semuanya tanpa memandang dia kaya miskin.
terpandang, berpangkat, bahkan untuk anak kecil pun dia layak. Mengubah hasrat mencari kemuliaan untuk diri sendiri menjadi hasrat melayani semua. Amin. Amin. Aliwat jam siap. Melayani. Kita mau teguhkan dulu. Siapa yang mau jadi terbesar? Melayani. Tapi juga jangan hanya kita menyanyi. Hanya menyanyi saja. Menyanyi dan juga melakukan. Amin. Melayani, sama-sama melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Kita bangkit berdiri. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Lagu PKMI tadi katakan, Tuhan, ini tugas kami melayani, lakukanlah itu. Amin. Pergilah dengan selamat, kuatkanlah hatimu, tetaplah berpegang pada yang baik. Melayanilah dengan keadaanmu, dengan uangmu, dengan jabatanmu, dengan kondisimu. Melayani Tuhan dimanapun dan kepada siapapun. Amin. Kita menyanyikan doksologi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Kita dalam waktu teduh.